Sekarang kamu lagi dengerin podcast horor dari Radik Radio. Welcome to Goosebumps. Di episode kali ini, Salman dan Lukman bakal nemenin Sobat Radik dengan membawakan kisah yang datang dari tanah Jawa, yaitu Misteri Malam Satu Suro. Pasang telinga baik-baik dan biarkan kisah ini merasuk ke dalam dirimu. Sejak dahulu hingga sekarang, misteri Malam Satu Suro seringkali terdengar di telinga manakala hari pergantian tahun Islam tersebut kian dekat. Banyak cerita angker dan penuh mistis tentang Malam Satu Suro. Salah satu misteri yang dipercaya hingga saat ini adalah mereka yang menganggap bahwa Malam Satu Suro merupakan lebarannya makhluk gaib. Kisah ini pasti sudah kerap terdengar di telinga kita. Sebagian masyarakat pada masa lalu mempercayai jika Malam Satu Suro merupakan lebaran bagi makhluk gaib. Sehingga banyak di antara mereka yang keluar dari tempat persinggahan masing-masing. Tak heran jika Malam Satu Suro selalu identik dengan penampakan makhluk halus. Namun, bisa dibilang, aku sempat termasuk ke dalam bagian orang yang menganggap hal tersebut hanyalah mitos biasa. Bagaimana bisa mereka menyebut malam pergantian tahun umat Islam sebagai malam yang penuh dengan makhluk halus? Tapi setelah mengalami kejadian ini, aku dipaksa untuk memikirkan ulang keputusanku. Seolah-olah semesta ingin menunjukkan langsung kepadaku bahwa Malam Satu Suro bukanlah malam biasa. Diangkat dari kisah nyata. Aku masih ingat betul hari itu malam minggu tepat tanggal 1 Oktober. Karena seharian hujan deras, aku dan beberapa teman kos, sebut saja Fani, Eci, dan Sukma, memutuskan untuk kumpul-kumpul saja di kosan. Di tengah obrolan kami, tiba-tiba muncul salah seorang teman kos yang biasanya sangat pendiam. Tegur sapa dengan Dian pun bisa dihitung dengan jari. Jarang sekali dia ikut ngobrol bersama kami. Tapi malam itu, Dian meminta izin untuk bergabung dengan kami. Kami semua pun mengangguk setuju. Suasana mendadak berubah setelah Dian menyebutkan alasan kenapa dia bergabung dengan kami saat itu. Saya takut sendirian di kamar, kata Dian. Kami saling berpandangan satu sama lain. Namun karena sedang asyik membicarakan dosen killer di kampus, kami kembali ke topik pembicaraan tersebut tanpa menghiraukan lagi ketakutan Dian. Cerita berlanjut sampai kisah horor. Entah kenapa dalam setiap obrolan dengan teman-teman pasti terselip cerita horor yang meski bikin merinding tapi tanggung untuk diberhentikan. Sampai pada giliran Dian bercerita. Kembali Dian mengulang kalimatnya waktu bergabung tadi. Saya takut sendirian di kamar. Ini kan Malam Satu Suro, katanya. Kami semua langsung memandangnya serius. Dian melanjutkan. Biasanya menjelang Malam Satu Suro, dia pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya menganut ajaran kejawen dan selalu melakukan ritual pecuncian keris di Malam Satu Suro. Ayah Dian baru saja meninggal awal tahun kemarin, dan ibunya tak bisa membiayai pulang untuk melakukan ritual. Aku memperhatikan wajah Dian yang gelisah saat bercerita pada kami. Mendadak aku merinding dan mengalihkan pandangan pada tempat lain. Aku tak berani menatap Dian. Dian memiliki rambut yang sangat panjang. Dia bercerita, rambutnya tidak pernah dipotong sejak kecil. Pernah sekali waktu ayahnya menyuruhnya memotong rambutnya. Namun, setelah rambut Dian dipotong, mendadak dia sakit keras sampai dokter pun tak berhasil mendiagnosa penyakitnya. Akhirnya Dian pun berhasil disembuhkan berkat bantuan paranormal. Dian melanjutkan cerita. Sejak semalam dia gelisah dan tak bisa tidur. Biasanya Malam Satu Suro, dia dan ayahnya mencuci keris pusaka. Sejak semalam dia terus memikirkan keris yang seharusnya dimandikan pada Malam Satu Suro. Tiba-tiba, aku merasakan hawa dingin merasuki kulitku. Percaya atau tidak, suasana menjadi mencekam ketika Dian mulai bercerita. Tidak ada yang bersuara, hening dan senyap.
Semua orang terfokus menatap Dian kecuali aku yang memilih untuk menundukkan kepala. Jika diizinkan untuk memutar waktu, aku akan memilih untuk menundukkan kepala saja atau kembali ke kamar saat itu juga. Karena ketika aku memutuskan untuk menatap Dian kembali, tebak apa yang kulihat? Aku melihat seekor buaya yang sangat besar menempel di punggung Dian. Kamar tempat kami berkumpul pun mendadak ramai dengan makhluk halus. Aku tak bisa berkata-kata. Berbagai makhluk yang baru pertama kali kulihat memenuhi penglihatanku. Wanita yang menangis dengan wajah separuh rusak yang berdiam di sudut ruangan. Makhluk yang berayap di atas plafon dengan mulut yang mengeluarkan darah. Dan sebagian makhluk mengerikan yang tak berani aku deskripsikan. Tiba-tiba suara petir menggelegar mengejutkanku. Mendadak Dian pun tak sadarkan diri. Kami berempat terkejut dan saling memandang ketakutan satu sama lain. Aku semakin pucat karena mendadak kamar kami semakin ramai dipenuhi makhluk tak terlihat. Saat itu ternyata sudah pukul 11 malam. Ketika teman menoleh kepadaku dan menanyakan apa yang aku lihat saat itu, aku tak menjawab. Aku semakin takut, bulu kuduk merinding, tubuh terasa lemas ketika melihat sosok bertubuh besar mendatangiku. Rupanya seperti genderuwo yang sering muncul di televisi. Saat itu, entah ketakutan apa yang merasuki. Makhluk tersebut mencoba mengajakku berbicara. Dia meminta kami segera pergi tidur dan membawa Dian ke kamarnya. Dia mengatakan, sebentar lagi saatnya para arwah keluar dari rumahnya dan akan berkeliaran. Jika kami masih berkumpul, bisa membahayakan salah satu dari kami. Kami akan kerasukan arwah. Setelah mengatakan hal itu, dia pun menghilang. Aku terdiam, dalam hatiku menjerit. Bagaimana bisa hal yang aku anggap mitos selama ini terjadi secara nyata di depan mataku? Setelah kejadian itu terjadi, aku sadar dan mendapati 3 teman yang lain berpelukan dan menangis ketakutan. Menurut mereka, tak berapa lama setelah Dian pingsan, aku pun ikut pingsan. Dian pun ikut siuman. Dia tidak berkata apapun pada kami dan berpamitan kembali ke kamarnya. Aku meminta ketiga temanku agar menyudahi malam itu dan segera pergi tidur. Saat itu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Kami pun bergerak menuju kamar masing-masing. Ya, kami ketakutan. Tapi tak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu fajar menyingsing. Kejadian malam ini membuatku sadar bahwa misteri malam satu suro bukanlah mitos biasa. Mereka ada, hidup seperti kita di dunia yang berdampingan dengan kita. Nah, Sobat Radik, itu tadi cerita horor terkait misteri malam satu suro. Kalau Sobat Radik punya cerita horor atau mungkin pernah mengalaminya sendiri, bisa share cerita Sobat Radik ke kita. Bisa lewat Instagram atau Twitter di @radikfm_ums. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menemani malam Jumat kalian. Nah, untuk Sobat Radik jangan lewatkan episode lain dari Ghostbang setiap malam Jumat. Dan ingat, kamu tidak pernah sendiri.